Dan saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, penuh kekuatan, dan saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu layak ketika kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, ini sebenarnya satu ibadah yang sangat luar biasa. Karena kami di tempat ini atas nama BKS BCTW, nama kita itu keren, saudara. BKS kita itu BCTW, Bejen Candiroto Tretep Wonoboyo. Ada 4 kelompok, saudara. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga supaya sinergisitasnya itu harus kuat. Kenapa? Karena 4 wilayah kecamatan harus jadi satu. Tentunya yang memiliki latar belakang mungkin yang tidak sama. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama hari ini akan belajar firman Tuhan supaya menjadikan satu terang bagi hidup saya dan saudara. Kita akan buka satu dasar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-12. Saya mengambil nat ayat ini, hanya saya mengambil satu kata-kata Tuhan Yesus yang adalah satu janji yang kuat buat kita semua. Sudah ketemu Bapak Ibu? Dan di depan sudah tertera, di sini firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, tadi di depan sebelum kita memulai ibadah ini, saudara, anak-anak saya pada bingung. Pak D, ini kan Natalan BKS toh? Bukan, ini fellowship persekutuan BKS. Oh, saya kira Natalan nyanyiannya sudah saya siapkan untuk nyanyian Natalan semua. Ya, teman kan enggak apa-apa, ini kan sudah masuk bulan Desember, ini harus kita selalu mengangkat nuansa Natal. Ya, itu saudara. Tapi kalau mungkin saya mengucapkan selamat Natal kan sudah boleh tuh saudara. Oleh karena itu saya ingin sampaikan satu hal saudara. Kita berbicara tentang BKS, Badan Kerjasama, yang nanti kemudian setelah ini akan kita bicarakan juga karena namanya harus diganti dengan Bamaknas, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Nah, oleh karena itu perlu kita mempersiapkan diri supaya apa? Ketika kita menjalankan suatu kelompok, bagaimana kita ini bisa membangun bermusyawarah antar gereja supaya kita ini dibebaskan dari hal-hal yang tidak tepat. Namun kita bisa membangun suatu sinergi yang kuat untuk apa? Mencapai satu tujuan. Dalam rangka menyambut. Menyambut apa? Pesan Tuhan yang terakhir ini yang penting bagi kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini satu hal yang sangat luar biasa, pesan Tuhan. Ini untuk menunjukkan bahwa kasih Yesus itu buat dunia ini sungguh teramat dalam. Karena menginginkan dunia ini diselamatkan. Nah saudara, melalui nat ini Tuhan Yesus memberikan satu pesan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Seringkali saudara ini menggelitik dalam pikiran. Oh, berarti aku ini mau dibuat lebih hebat dari Yesus. Tapi kenyataan seperti ini, saudara. Kemarin saya dalam menyampaikan pelajaran dalam pemuritan, ini saya mencatat angka 12.
70, 120, 500, lompat jadi 3000. Ini kira-kira kata apa ini? Nilai apa nih? Jumlah apa Bapak Ibu? Orang percaya. Kalau kita melihat Yesus ketika naik ke surga disaksikan berapa orang? 500. Boleh saya katakan ini hasil yang Yesus menyampaikan orang percaya. Tapi setelah itu saudara, muncul angka 3000. Siapa yang membuat orang percaya ini sejumlah 3000? Yesus pakai Rasul Petrus. Dengan khotbahnya yang hebat. Karena apa kok bisa 3000 orang bertobat? Yang diberitakan bukan aku Petrusnya. Ya kan? Tetapi yang diberitakan adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan. Dan menggarisbawahi bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu adalah Dia Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan dunia. Akhirnya saudara, kita bisa melihat satu kenyataan bahwa karya Tuhan itu ketika kita tanggapi dengan baik, dengan pas, dengan tepat, rancangan Tuhan itu signifikan peningkatannya. Dari 500 jadi 3000. Kelipatannya besar. Mengapa hal itu terjadi? Ia, Rasul Petrus, memberitakan di tengah-tengah orang yang membutuhkan jalan kebenaran. Katakan amin. Waktu itu saudara ketika Yesus membawa murid-muridnya. Yesus ke Kaisaria, murid-muridnya kemana? Ke Kaisaria. Dia berembuk hanya di dalam itu saja. Tapi saya katakan bukan berarti itu salah. Bukan. Karena Yesus sedang membangun muridnya ini kuat. Makanya setelah dinilai kuat dan karena tugas Yesus sudah selesai, dia menyampaikan satu pesan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Dan ingatlah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tanggung jawab Tuhan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara, dari pembukaan ini saya ingin sampaikan saudara. Jangan saya dan saudara, temanya hari ini saudara, jangan kita menjadi Kristen selebre. Selebre. Selebriti apa saudara? Pengen terkenal. Pengen dikenal orang. Bukan. Tetapi jadilah Kristen yang sesungguhnya. Kristen yang sesungguhnya itu sederhana. Kristen sesungguhnya adalah sebagai pengikut Kristus. Kalau waktu itu orang menyebut kamu nih Kristen. Ini sebenarnya satu kata hinaan, kata cercaan. Bahwa Anda ini pengikut Kristus loh. Nek cara Jawa ini wong moyoi ngenyek. Ya kan? Misalnya kan dengan jemaat meeting orang bilang, "Ki mesti pengikuti Sayono toh." Nah, kalau dengan jemaat Gunung Payung, ki mesti muridnya Pak Yeremia toh. Nah, sama jemaat GKJ sana bilang ini muridnya Pak Dian toh. Sama Pak Petrus ini
muridnya Pak Petrus toh, sama yang kuarasan ki mesti muridnya Ngadiman toh. Nah seperti itu sudah. Mungkin bisa itu terjadi. Tapi kenyataannya demikian. Tapi mereka tidak risih. Mereka tidak takut. Tetapi justru ini menjadi sebuah kebanggaan. Sebuah kerinduan. Untuk apa? Mereka tampil menjalani apa yang dikatakan Tuhan. Kamu akan kujadikan saksiku. Ini yang kemudian dikerjakan. Melalui apa? Ia semakin taat. Nah oleh karena itu saudara, sebagai buktinya bagaimana jemaat itu, nah kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Apa sih sebenarnya Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan itu? Ini sebagai satu contoh cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah mereka, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan haleluya dulu. Nah, coba kita simak saudara. Kalau kita makan mentah-mentah dari perikop ini membuat kita takut. Benar enggak? Apalagi tentang kepemilikan. Mereka merasa miliknya menjadi milik bersama. Ada yang berani menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan. Oleh karena itu mari kita renungkan bersama-sama. Di sini saya mengambil 3 nilai. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus yang tepat, ini selalu memiliki iman yang teguh dan terus bertumbuh. Katakan amin. Di sini didasari dengan ayat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini wujud satu iman yang kuat. Mereka bertumbuh. Layak enggak kalau kita teladani? Perlu enggak kita contoh? Perlu. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi di sini saudara, satu langkah yang dikerjakan jemaat waktu itu, ini membuktikan bahwa karya Kristus ini mengubahkan sebuah kehidupan. Sampai menumbuhkan rasa percaya kepada Tuhan ini.
benar-benar muncul. Sehingga hari-hari mereka pertama menyatakan kepercayaan, keyakinannya, lalu memberi diri dibaptis, dan selanjutnya mereka bertekun dalam persekutuan. Artinya mereka memiliki suatu kekuatan sampai diejawantahkan dalam tindakan mereka. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara? Hari ini diperdengarkan tentang Bamaknas BCTW. Sekalian saya promosi ya Pak Ketua, Pak Sekretaris. Nah ini saudara, supaya akhirnya kita ini akan menanggapi secara positif setiap kegiatan, kegerakan supaya kita ini bisa membentuk suatu persekutuan yang kuat. Dan yang kedua saudara, tadi iman. Kemudian yang kedua, ini adalah kesadaran diri dan kepedulian. Katakan amin. Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Ini bukan perintah untuk saya dan saudara menjual tanah kita dibagi-bagi. Enggak, menjual rumah kita dibagi-bagi. Ya repot nanti kita mau tinggal di mana. Tapi kalau suatu hal diinginkan oleh Tuhan dan itu memang kita kuat untuk melakukannya, tidak salah. Ya kan? Tapi jangan menjadi Kristen selebre. Amin. Hanya ingin tampil. Ini loh aku yang melakukan ini. Bukan. Tapi biarlah kita lakukan ini dengan sebuah ketulusan hati. Coba perhatikan saudara. Maka ketakutanlah mereka semua dengan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di sini ada kata mereka semua. Mereka semua ini adalah audiennya atau mereka yang melihat persekutuan itu juga yang ada di dalam persekutuan itu. Menghormati para rasul itu ketika mereka dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara, Rasul Petrus yang pada waktu itu dipakai oleh Tuhan, tidak mempromosikan diri enggak, tidak mengajak orang ayo yuk ikut aku enggak. Tetapi Rasul Petrus tetap berpegang teguh. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Yang diserukan adalah berita sukacita yang datang dari Tuhan. Bahwa Yesus Kristus itu hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga membuat satu perubahan yang terjadi. Membuat banyak orang takut. Sadar diri dan akhirnya bertobat. Nah saudara, kembali lagi sadar diri dan peduli. Nek sadar, ini seringkali mengarah kepada diri sendiri. Tapi kalau peduli, sesama. Coba gerakkan tangan Anda. Saya sadar untuk peduli. Nah, nanti di rumah dapalke ya. Kalau ini dikerjakan saudara, ora nono gereja do tukaran. Amin. Badan musyawarah nasional antar gereja nasional ini jalan dengan baik. Ini yang dirindukan. Kenapa sih seringkali terjadi persoalan? Karena keliru. Kelirunya kemana? Kita ini turun untuk pergi keluar. Pergi kemana? Artinya keluar dari persekutuan.
Persekutuan siapa? Bukan persekutuan GBI saya lari ke GKJ. Bukan persekutuan GKJ lari ke GPDI. Dari GKAI lari ke GSPDI. Katanya naik jumlahnya. Tapi secara aras nasional kok tetap. Kita mengarah ke nasional. Supaya apa? Indonesia diselamatkan. Ini satu hal yang penting, saudara. Untuk kita pikirkan, untuk kita musyawarahkan. Dan segala sesuatu itu akan bisa selesai kalau saya banyol dengan bahasa lawak, dengan cara apa? Musyawarah, itu saudara. Benar enggak, saudara? Dengan musyawarah kita berbicara bersama. Supaya akhirnya kita ini akan mencapai satu tujuan yang Tuhan Yesus inginkan. Injil sampai ke ujung bumi. Diawali dari mana? Dari kita, dari saya dan saudara. Katakan amin. Langkah mereka ini nyata, saudara. Kepeduliannya luar biasa. Kenapa waktu itu mereka berani menjual lahan? Kemudian uangnya dibawa ke depan para rasul, dibagi-bagikan. Karena waktu itu jumlah manusia tidak kayak sekarang. Benar enggak? Mungkin kalau kita lihatlah di lingkungan kita masing-masing. Dulu kalau di sini nih, sini gereja, sini ini ruang kosong, ya kan? Situ rumah, latar sana itu ruang kosong, rumah depan saya itu rumah lahan kosong. Sekarang rumah. Bahkan sawah ladang yang dekat jalan aja tidak ditanami jagung tapi ditanami watu, dukule gedung. Benar enggak, saudara? Karena untuk apa tempat tinggal bukti kalau orang ini jumlahnya semakin besar. Kalau begitu, untuk kita memberitakan opo kurang ombo. Benar enggak, saudara? Yuk jangkau mereka. Amin. Sepakat Bapak Ibu? Yuk kita jangkau mereka. Ini satu hal. Ingat yang kedua. Kok diem? Nah ini saudara. Ini yang perlu kita pegang. Supaya akhirnya apa? Orang ini akan mengalami satu karya yang besar. Dipakai oleh Tuhan. Seringkali orang ini lupa diri, saudara. Tanpa Tuhan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus lakukan sesuatu karena apa? Tuhan ngirim penolong yang dijanjikan yaitu Roh Kudus. Untuk berkarya melalui kehidupan saya dan saudara. Sampai akhirnya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Masih pengen panjang atau pendek, saudara? Soalnya saya takutnya nanti kalau kelamaan nanti ngantuk, saudara. Saya rumangsane orang menyampaikan firman Tuhan itu di depan kayaknya wis berapi-api loh. Tapi ada kalanya ada yang. Nah itu ada juga, saudara. Baik, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah ketika kedua hal itu terjadi, maka kekuatan ini akan terjadi. Ada sukacita di dalam pribadi orang percaya. Amin. Ada sukacita yang terjadi bagi orang percaya. Kenapa? Ya, kalau imannya sudah kuat, terus bertumbuh, sampai akhirnya bisa
mewujudkan dengan langkah hidup sehari-hari, maka ada sukacita. Sukacitanya diwujudkan dengan apa? Kita baca ayat 46 dan 47, saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Katakan amin. Saya potong yang ayat 47, tak potong sampai di sini dulu ya, saudara. Artinya mereka ini selalu bersekutu dalam bait Allah. Dan setiap hari mengajak kawan saudara ini untuk datang berkumpul memecahkan roti bersama-sama. Dengan gembira. Katakan haleluya. Misalnya ya saudara, kita ini bertamu, kita dibikinkan minum, yang ngasihkan minum itu sambil nulah-nulih ke ruang depan itu ke ruang belakang itu kira-kira gimana? Mau minum itu rasa-rasen ya kan saudara. Benar enggak? Tetapi kalau yang menyampaikan itu dengan gembira, ayo loh kita nikmati. Monggo loh seadanya. Rasanya legoplong itu. Enak sekali enggak saudara? Apa meneh kalau yang menyampaikan dengan sindiran. Sangat berat. Aku ya anane kok ngono kuwe. Wis wajahe gandule metu, ya kan? Ini saudara. Tetapi karena karya Tuhan, janji Tuhan itu sedikit pun tidak akan pernah ada yang meleset, saudara. Dan benar loh, saudara. Ini membuktikan bahwa kamu akan melakukan apa yang aku kerjakan. Coba tadi yang Yohanes 14:12 tadi. Ini kalau yang biasa dalam mendengarkan firman Tuhan, ini dari awal sampai selesai tidak ngantuk mesti sudah tahu. Kalau sudah kembali ke ayat pertama ini bisa rampung, saudara. Ya toh, saudara? Nah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan cukup. Nah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku pernah enggak mendengar murid-murid Yesus ketika mengikut Yesus bersama-sama dengan Yesus ini, waktu itu Yohanes dan Yakub pingsan karena enggak makan itu. Ada enggak, saudara? Tapi di mana Yesus keliling, peduli kepada orang yang mau mendengar. Bahkan ketika mereka dikerumuni dengan 5.000 orang sekalipun, Yesus katakan, beri dia makan. Akhirnya apa yang terjadi? Mujizat. Di jemaat yang pertama ini, terjadi mujizat enggak? Terjadi. Bisa mengubahkan hati orang. Yang tadinya ini ngekepi kepemilikannya. Tetapi mereka merasa, aku ini melihat saudara-saudaraku perlu sadar. Aku ini berarti kan sadar kan? Melihat saudara-saudaraku memerlukan pertolongan. Peduli. Aku ambil sebagian untuk saudara-saudaraku. Yang Yesus lakukan dikerjakan pada jemaat yang pertama. Ini teladan buat saya dan saudara. Dan mereka melakukannya ini dengan sukacita. Ini yang kemudian membuat orang ini tertarik. Membuat orang-orang yang kemudian mendengar satu cara kehidupan yang demikian.
Mulai kepingin ingin melihat mana sih kenyataannya. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, nanti menjelang akhir zaman itu akan terjadi masa yang sulit dan sukar. Orang sulit dan sukar diatur. Orang sukar dan sulit dituntun. Benar nggak saudara? Tapi rata-rata orang cuma nangkep, wah ngisuk ke berarti pangan angel, rego-rego larang. Bukan hanya itu. Coba tengok, hubungkan dengan sadar diri dan peduli. Sampai di mana kita ini bisa menangkap nubuatan itu. Supaya jangan sampai saya dan saudara termasuk orang yang sukar dan sulit. Supaya apa? Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk diutus menyambut jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Bukankah kalau Tuhan yang berkehendak, maka Roh Kudus itu disertakan dan ada kuasa yang menyertai. Akhirnya karya Tuhan ini boleh terjadi. Bukankah ini satu sukacita yang besar? Caranya saudara, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini buktinya. Kalau kita bisa melakukan hal itu dengan cara yang sedemikian, akan membuat disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena bisa membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang besar ini sukacita yang besar. Ingat loh, buahnya kita itu disukai oleh banyak orang. Cara hidup ini disukai oleh banyak orang. Cara hidup yang mana, Pak? Cara hidup menjadi orang percaya kepada Yesus. Kalau disukai, orang mesti ingin mencoba. Makanya akhirnya dicatat di sini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya tutup dengan satu pertanyaan. Seberapa jumlah tahun ini orang yang datang untuk percaya? Mungkin hari ini kita menjawab dengan senyum. Mungkin hari ini kita menjawab dengan satu harapan. Tapi ingatlah, ketika kita nangkep hari ini, Tuhan, kalau Engkau sudah ingatkan, aku ingin mencobanya. Aku ingin melakukannya. Hari ini aku percaya Tuhan. Aku harus membangkitkan imanku. Aku harus bertumbuh dengan benar. Dan aku harus sadar diri dan peduli. Supaya ada sukacita. Karena aku disukai banyak orang. Amin. Yang kedua, kalau. Sekali lagi, kalau. Kok orang justru menilai kita, tanda kutip, apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, ingat pesan Tuhan. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan utama Yesus cuma satu. Mengasihi dan menyelamatkan. Mengasihi dan menyelamatkan. Mengasihi dan menyelamatkan. Yuk buang sekarang. Mana ini merasa aku lebih hebat. Aku ini selebril. Aku terkenal. Aku hebat. Aku lebih dari yang lain. Lepaskan itu. Tapi ambil kita masing-masing. Tuhan,
aku ini hanya seorang hamba. Tuhan, aku ini hanya sebagai alat. Tapi jadikan Tuhan, aku berpihak kepada Tuhan untuk menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan. Supaya dulos itu, saudara, hamba yang terbesar itu menjadi bagian yang terendah. Tetapi karena kuasa Tuhan menyertai, dunia akan melihat hasilnya adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Kita rindu Injil sampai ke ujung bumi. Jamil kanan kiri, mulai sekarang yuk kita berangkat. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Mari tim musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan angkat satu pujian. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara pasyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sudah kami terima, kami dengar. Dan hari ini Tuhan, Engkau yang terus menyampaikan, menghadirkan janji-Mu, yaitu penolong yang Tuhan janjikan. Hadirkan Roh Kudus-Mu
supaya membuat firman-Mu terus hidup dalam kehidupan kami dan berkarya atas hidup ini Tuhan. Sehingga firman-Mu bukan cukup kami dengar, tetapi Engkau memampukan kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami kerjakan. Supaya Tuhan, pesan-Mu, amanat-Mu boleh terlaksana. Pakai setiap kami Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh kami yang saat ini telah menerima kebenaran firman-Mu. Ada kuasa, ada kekuatan baru, supaya Engkau menolong dan mengatur setiap langkah kami, supaya Tuhan, kami boleh Kau beri hati-Mu, hati seorang hamba yang mau taat dan setia. Sehingga Tuhan, kami boleh melakukan apa yang sudah Engkau pesankan hari ini, untuk kami bertumbuh dalam iman kami. Kami boleh sadar diri dan peduli buat sesama kami, dan kami dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika Engkau berkarya bagi jemaat yang pertama, juga buat kami di mana Engkau tempatkan, gereja-gereja-Mu akan menjadi perhatian banyak orang, untuk kemudian menambah jumlah kami menjadi orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, akhirnya kami terima firman-Mu dengan sukacita, dan juga kuasa-Mu yang telah Engkau bagikan supaya berkarya atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kita katakan bersama, amin. Silakan duduk.